Selamat malam Ibu, saya Polda Trigun akan presentasikan hasil resume saya. Yang pertama menganalisis aspek politik, ekonomi, sosial, dan teknologi dan lingkungan. Analisis pestel. Analisis pestel adalah merupakan alat analisis yang cukup sederhana dan efektif yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan eksternal perusahaan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan bisnis. Pestel merupakan sebuah singkatan dari beberapa kata sehingga dengan sangat mudah untuk diingat, yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan environment ataupun lingkungan, dan legal. Analisis ini mungkin mengidentifikasi peluang ancaman bisnis dan beradaptasi dengan perubahan pasar secara tepat waktu. Menganalisis aspek politik adalah suatu kondisi yang terjadi kepada isu spekulasi, rumor, dan kondisi politik dari pemerintah seperti permintaan dan penawaran konsumen. Faktor politik berbagai tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dapat mempengaruhi bisnis perusahaan, masalah-masalah hukum, serta mencapai aturan-aturan formal dan informal dari lingkungan tempat perusahaan melakukan kegiatannya. Analisis dalam bidang politik adalah sebagai berikut. Yang pertama, isu strategis, yakni pemberitaan sosial yang mencakup informasi publik yang berkaitan dengan perubahan lingkungan masyarakat pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan, yaitu suatu rangkaian atau struktur kepemerintahan dalam suatu wilayah tertentu. Kerjasama pemerintah, yaitu suatu perjanjian dengan pemerintah suatu wilayah dengan pihak-pihak lainnya agar pemerintah mau bekerjasama dengan perusahaan. Aspek ekonomi adalah aspek geografi sosial yang berkaitan dengan hal-hal ekonomi, yakni membahas tentang bagaimana perusahaan berkembang dan tentunya impaknya positif terhadap pendapatan yang diperoleh. Faktor ini meliputi semua faktor yang mempengaruhi daya beli dari pelanggan dan akan mempengaruhi tingkat biaya dan perusahaan, misalnya pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga dan nilai tukar, dan tingkat inflasi. Menganalisis aspek sosial, yakni aktivitas manusia dengan alam sekitar ataupun lingkungan yang dimana salah satu bentuknya itu meliputi penindasan. Mengenai penindasan adalah suatu kekerasan ancaman dan paksaan yang dilakukan seseorang kepada orang yang lain menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial ataupun orang lain. Analisis dalam bidang sosial yang pertama interaksi sosial, yakni hubungan antara masyarakat dengan perusahaan di mana satu perusahaan ataupun organisasi sebagai lembaga sosial. Yang kedua, perubahan kondisi sosial yang kompleks, yakni struktur sosial yang terdiri dari berbagai masyarakat dan lingkungan sekitar di dalam suatu daerah tertentu. Yang ketiga, perubahan dalam masyarakat pluralistik, yakni kehidupan berbagai kelompok yang mempengaruhi lingkungan perusahaan dalam mendapatkan harapan-harapan sosial, ekonomi, dan politik masing-masing kelompok berusaha mengembangkan diri supaya sistem itu efektif. Menganalisis aspek teknologi, yakni pemanfaatan teknologi guna membantu kerja organisasi pelayanan manusia menjadi lebih efektif. Dan pemanfaatan teknologi yang relawan sangat bergantung pada teknologi yang terlihat dari beberapa program yang selalu berkaitan dengan teknologi informasi. Program-program yang berkaitan dengan teknologi yang pertama adalah laman media sosial. Adanya memberikan untuk menyebarluaskan informasi terkait kampanye sosial yang dilakukan oleh relawan. Tujuannya adalah penggunaan nama media sosial dikarenakan segmentasi kampanye anak muda yang aktif dalam media sosial. Baru ada media cetak, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk disebarluaskan oleh media cetak karena relawan akan selalu bekerjasama dengan media cetak daerah guna membantu mendapatkan donasi, dukungan, serta bantuan yang lain dalam program yang dijalankan oleh relawan. Baru siaran radio, ya, seperti radio dan televisi yang merupakan media yang paling efektif dalam menjangkau masyarakat. Menganalisis aspek lingkungan, yakni dalam manajemen strategis fokus pada pemahaman dan evaluasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi. Analisis ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi tren dan perubahan di lingkungan makro yang dapat mempengaruhi kinerja dan strategi mereka. Teori analisis lingkungan juga menekankan pentingnya pengetahuan dan penyusunan strategi secara berkala. Teori ini adalah mengajarkan pentingnya integrasi antara analisis lingkungan dengan perencanaan strategis. Analisis lingkungan mencakup semua pengaruh yang dipicu di lingkungan sekitar perusahaan terkait dengan operasi seperti iklim, cuaca, kondisi geografis, pergantian iklim global, kerusakan lingkungan masyarakat sekitar dan infrastruktur wilayah dan lainnya. Kesimpulannya adalah analisis pastel menunjukkan bahwa politik, ekonomi, sosial, dan teknologi dan lingkungan mempengaruhi layanan kesehatan. Politik dan regulasi mengarahkan kebijakan ekonomi
menentukan efisiensi pembiayaan, sosial meningkatkan kualitas serta keamanan data. Teknologi membuka peluang digitalisasi dan lingkungan yang membentuk keberlanjutan. Dengan strategi ini, adaptif dan berbasis teknologi, tantangan dapat diubah menjadi peluang untuk meningkatkan mutu dan efisiensi sistem kesehatan. Lalu kita masuk ke PMTS sesuai kebutuhan organisasi. Pengertiannya adalah fondasi yang menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder mulai dari pengelola, tenaga pendidik hingga siswa. Visi mencerminkan citra masa depan yang diinginkan oleh lembaga. Misi menggambarkan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk menunjukkan visi tersebut. Dalam makalah ini akan menjajah secara mendalam mengenai pentingnya merumuskan visi misi pada lembaga organisasi sebagai landasan strategis yang mendorong kemajuan yang berkelanjutan. Pengertian dan fungsi PMTS. PMTS adalah visi menggambarkan arah dan jangka panjang organisasi seperti kondisi ideal yang ingin dicapai di masa depan. Misi adalah menyatakan pernyataan tentang apa yang dilakukan organisasi untuk mewujudkan visi tersebut. Tujuan pencapai misi dalam bentuk target strategi yang lebih terukur. Sasaran adalah rincian lebih operasional dan tujuan yang dapat dijadikan indikator keberhasilan. PMTS memiliki beberapa fungsi. Peran pertama sebagai arahan strategis. Sebagai pedoman jangka panjang agar tetap fokus pada tujuan besar dan tidak boleh terpengaruh perubahan eksternal yang bersifat sesaat. Misalnya bahwa PMTS berperan sebagai acuan utama dalam penyusunan strategis dan program kerja tahunan. Yang kedua, sebagai landasan perencanaan dan evaluasi. PMTS membantu organisasi menyusun program kerja, mengalokasikan sumber daya, menetapkan indikator kinerja. Dengan ini, keberhasilan organisasi dapat diukur berdasarkan ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi internal dan eksternal yang berfungsi menentukan persepsi semua anggota yang sekaligus menjadi media komunikasi dengan pihak eksternal. Hal ini diperkuat dalam standar penyusunan PMTS yang menekankan bahwa PMTS harus disosialisasikan secara berkala agar dipahami semua pemangku berkepentingan. Yang keempat, sebagai bentuk akuntabilitasi. Dengan PMTS yang jelas, organisasi dapat menunjukkan kepada stakeholder, misalnya pemerintah, masyarakat, atau mitra kerja, bahwa setiap kegiatan dan kebijakan memiliki dasar strategis yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip-prinsip penyusunan PMTS yang responsif terhadap kebutuhan organisasi. Penyusunan PMTS tidak dapat dilakukan secara sembarangan, tetapi harus mengikuti prinsip-prinsip tertentu agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Menurut Universitas Muhammadiyah, salah satu prinsip utama dalam penyusunan PMTS adalah partisipasi, yakni melibatkan pemangku kepentingan internal maupun eksternal, dengan melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga pendidikan, alumni, serta mitra kerja. Organisasi dapat memastikan bahwa PMTS yang disusun tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan real organisasi dan lingkungannya. Selain partisipasi, prinsip lain yang harus diperhatikan adalah berbasis bukti. Dalam pedoman prosedur penyusunan PMTS menekankan bahwa harus dihukum dengan data faktual mengenai kondisi organisasi, tantangan yang dihadapi, serta yang tersedia. Data yang biasanya diperoleh melalui analisis SWOT, survei kebutuhan, dan kajian tren lingkungan eksternal. Dengan demikian, PMTS yang dapat dihasilkan dasar perencanaan strategis yang realistis dan terukur. Metode partisipatif dan alat pendukung dalam penyusunan PMTS. Ini instrumen pemahaman ataupun tools of understanding seperti SWOT analysis, balance score, hingga skenario planning dapat dipakai untuk memfasilitasi partisipasi. Instrumen yang membantu anggota organisasi memahami konten eksternal internal sehingga PMTS yang disusun lebih realistis dan strategis. Penggunaan alat pendukung proses analisis yang meningkatkan kualitas perencanaan strategis di perguruan tinggi. Yang kedua, sosialisasi dan internalisasi. Proses partisipasi tidak berhenti pada penyusunan PMTS. Sosialisasi diperlukan agar seluruh anggota organisasi memahami dan menginternalisasi visi dan misi tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan partisipasi dan inisiatif berbasis workshop meningkatkan keterlibatan emosional dan motivasi anggota organisasi terhadap tujuan strategis. Pasien safety adalah
sebagai instrumen penilaian mutu pelayanan keperawatan. Parameter mutu PT kemana dibutuhkan tetapi fokus pada mutu. Landasan kebijakan dan kebutuhan regulasi dalam menyusun ini merupakan kondisi penting yang tidak boleh diabaikan. Kontes yang baik tidak hanya selaras dengan kebutuhan internal organisasi tetapi juga harus patuh pada kerangka hukum, kebijakan nasional maupun standar internasional yang berlaku. Suatu kerangka kebijakan. Ini penyusunan PMTS harus didasarkan pada kebijakan publik maupun peraturan sektoral yang relevan. Yang dua, kepatuhan terhadap regulasi yang menjamin keberlangsungan organisasi dan meminimalkan risiko hukum. Yang ketiga, integrasi dengan tata kelola organisasi, yakni kepatuhan regulasi dengan tidak hanya bersifat administratif, tapi juga menjadi bagian dari tata kelola organisasi. Yang keempat, rencana strategis dengan peraturan tata ruang sektor publik. Dalam konteks perencanaan ruang dan pembangunan ini menekankan bahwa landasan regulasi menentukan bagaimana rencana strategis disesuaikan dengan kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Kesimpulannya adalah penyusunan visi misi ini merupakan fondasi penting bagi setiap organisasi untuk menentukan arah strategis. Terlihat bahwa organisasi tanpa VMTS berjalan tanpa arah, sulit bersaing, serta tidak mampu menyatukan stakeholder. Sebaliknya, organisasi yang menyusun dan mengimplementasikan VMTS ini dengan prinsip partisipasi berbasis data serta selaras dengan regulasi, mampu membangun budaya organisasi yang kuat dan meningkatkan mutu serta meraih keberlanjutan. VMTS yang baik tidak hanya akan menjadi dokumen formal, melainkan instrumen transformasional yang hidup, terintegrasi dan mampu menggerakkan seluruh komponen keberhasilan. Baik Ibu, sekian hasil pemaparan resume saya. Terima kasih Bu.